Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu paten banget. Banyak yang menyangka kamu cupu, ternyata Oke, Taurus, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke, Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Moon. Kartu kedua. Di sini ada The Hierophant. Kartu ketiga. Di sini kita punya Explorer of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada The Wheel of Fortune. Kartu kelima. Di sini kita punya Strange. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Ten of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Death. Oke, Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Paten banget. Banyak yang menyangka kamu cupu, ternyata Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Death. Death adalah sebuah akhir, in the end, di mana kamu mampu akhiri, mampu cut, mampu batasi kehidupanmu dari hal-hal negatif, dan kamu pilih jalan yang positif. Kamu ambil alur yang tepat untuk kehidupanmu. Karena selama ini kamu selalu menuruti, manut, lugu, dan jujur di dalam menjalankan semuanya, kegiatan di dalam kehidupanmu. Sehingga ada beberapa pihak, beberapa orang yang selalu memperalat, mempergunakan kebaikanmu, ketulusanmu, sikap manutmu untuk keuntungan mereka sendiri. Sehingga mereka mulai menganggap kamu bodoh, menganggap kamu cupu, gak bisa apa-apa, hanya bisa diperalat dan dimanfaatkan oleh mereka. Tetapi tanpa mereka sadari, kamu lakukan itu semua karena kamu mau menilai, mau menganalisa, mau memahami bagaimana karakteristik dan sikap mereka. Sehingga kamu bisa mengerti dan faham siapa-siapa saja orang yang jujur, siapa-siapa saja orang yang bisa dipercaya ataupun tidak. Ataupun siapa saja pihak yang bisa diajak bekerja sama ataupun gak bisa sama sekali. Makanya ini juga selain kamu mampu akhiri, cut, batasi kehidupanmu dari hal-hal yang negatif, kamu juga seolah sedang memulai sesuatu yang baru. Melangkah pada sebuah fase baru di mana kamu mulai mampu nih menganalisa, memutuskan hal yang sangat baik, hal yang sangat tepat untuk kehidupanmu. Dan lingkungan yang seperti apa yang kamu butuhkan atau tidak kamu butuhkan. Nah, dari situlah kehidupanmu mulai berkembang, mulai menanjak naik. Karena kamu sudah tidak hiraukan lagi hal-hal yang dapat membuatmu gundah. Pemikiran-pemikiran yang membuat hatimu susah. Kamu hadapi semuanya dengan lapang dada. Kamu terima semua kenyataan di dalam kehidupanmu. Karena kamu tahu, perubahan itu adalah bagian dari sebuah kehidupan. Jadi apapun bisa terjadi, apapun bisa saja berubah, apapun bisa saja datang dan pergi di dalam kehidupan kita. Sehingga kamu nggak takut lagi dalam hal apapun, kamu terus melangkah maju
terus menghadapi setiap situasi, menyelesaikan setiap permasalahan. Dan pada akhirnya apa? Kehidupanmu mulai menanjak naik. Dan orang-orang yang positif, orang-orang yang bisa saling membangun, bisa saling membantu satu sama lainnya, mulai bisa merasakan kehebatanmu, kualitas yang kamu miliki. Sehingga kerjasama, kegiatan, hubungan itu semakin menjadi baik. Menjadi tertata, terbangun dengan sangat positif. Nah, dari situlah ya, mereka-mereka yang dulu anggap kamu cupu, anggap kamu bodoh, gampang dimanipulasi, gampang dimanfaatkan, barulah mereka sadar. Ternyata kamu adalah pemain. Ternyata kamu adalah player yang dengan sangat mampu, dengan sangat baik bisa memainkan setiap keadaan, setiap situasi di dalam kehidupanmu dengan sangat tepat. Makanya yang dulunya mereka kira kamu cupu, ternyata kamu adalah suhu. Nah, dari situlah mereka mulai ingin berteman, bersahabat, ya, mulai mengakui bahwa apa yang telah mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan, ya. Tetapi kamu sudah tahu nih karakter mereka. Cukup tahu saja. Jadi siapa yang bisa dipakai dan siapa yang nggak bisa dipakai. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Moon. Nah, Moon adalah kerinduan. Jadi kamu menjadi sesosok, menjadi pribadi yang selalu dirindukan oleh lingkunganmu, oleh teman, oleh sahabat, oleh partner, ataupun oleh orang-orang yang bisa bersinergi positif dengan dirimu. Karena apa? Karena begitu banyak hal baik yang bisa kamu share, yang bisa kamu bagikan. Kamu orangnya sangat ingin membantu. Kalau mau sama-sama berkembang, mau sama-sama maju, yuk kita belajar, yuk kita berproses. Inilah yang membuat sosokmu selalu dirindukan. Jadi di saat kamu gak ada pada sebuah lingkungan, mereka selalu bertanya nih, si dia mana ya? Nah, kok hari ini gak muncul? Nah, ini dikarenakan ada manfaat baik, ada kenyamanan, ada rasa senang yang mereka rasakan di saat kehadiranmu. Jadi di saat kamu gak ada, mereka merindukan kamu. Nah, inilah ya yang membuat kamu berbeda dari kebanyakan orang lainnya. Jadi memang sikapmu, watakmu yang membuat kamu dirindukan. Gak masalah kamu dimanipulasi, dipermainkan, dimanfaatkan. Karena memang kamu melakukannya dengan tulus. Kamu melakukannya semata-mata hanya untuk membantu. Hanya untuk bisa bersama-sama yuk berkegiatan. Tetapi di saat mereka yang negatif memanfaatkan itu demi keuntungan pribadi, ya udah kamu cukup tahu. Dan kamu sudah maafkan sih. Tetapi untuk kedepannya tentu kamu tahu nih batasan-batasan. Bagi mereka-mereka yang toksik seperti apa. Bagi mereka yang positif juga seperti apa. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, ini kebijaksanaan. Jadi sikap bijaksanamu lah yang akhirnya mampu membuat kamu bisa melewati apapun. Bisa menyelesaikan apapun. Permasalahan, kegiatan, ataupun hal-hal buruk lainnya. Karena kamu dewasa dan sabar. Tidak ingin terbebani pada sebuah permasalahan, pada sebuah kejadian yang telah berlalu. Kamu berusaha untuk membuang jauh-jauh pemikiran yang membuat kamu susah hati. Karena apa? Ya karena kehidupan ini ada baik dan buruk. Ada sedih dan bahagia. Jadi apapun yang terjadi, kamu coba terima dengan senang hati, dengan lapang dada. Hal inilah yang membuat kamu tetap optimis, tetap mampu menjalankan kehidupanmu dengan sangat baik. Nah, kebijaksanaan inilah yang membuat salah satu kamu menjadi sosok yang dirindukan. Sosok yang dianggap. Sosok yang dinilai penting. Di lingkungan-lingkungan di tempat kamu berkegiatan. Nah, jadi yang dulu mereka anggap kamu cupu, manut, ya,
Mau aja diajak begini, diajak begitu. Akhirnya mereka mulai sadar bahwa yang kamu lakukan itu hanyalah semata-mata untuk kamu mampu menilai, menganalisa bagaimana situasinya, bagaimana orang-orang terhadap dirimu. Dan inilah yang menunjukkan bahwa kamu adalah player, pemain yang tangguh di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Explorer of Pentacles. Nah, jelas ini menggambarkan kesejahteraan, keberlimpahan, hal-hal yang baik, hal-hal yang sangat hebat mulai terjadi di dalam hidupmu. Di mana harapanmu, mimpimu mulai satu persatu menjadi sebuah kenyataan. Karena apa? Di saat orang lain percaya, di saat orang lain nyaman, di saat lingkungan benar-benar menganggap kamu sebagai sesosok yang bisa diandalkan, dari situlah peluang, kesempatan, tawaran-tawaran mulai terbuka. Dan kamu bisa memanfaatkan dengan sangat baik sehingga kehidupanmu mulai menanjak, karirmu mulai melejit. Dan tentunya akan ada penghasilan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih lancar di dalam kehidupanmu daripada hari yang lalu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Wheel of Fortune. Nah, ini adalah keberkahan, keberuntungan, ataupun hal-hal baik selalu kamu temukan di setiap langkahmu. Karena apa? Karena kamu orang yang tulus, orang yang jujur, gak ingin memanfaatkan orang lain. Selalu ingin membantu kesulitan-kesulitan orang lain, dan selalu ingin memaafkan, selalu ingin melupakan kesalahan siapapun, kesalahan orang-orang, ataupun kesalahan dirimu sendiri. Sehingga kehidupanmu benar-benar berkah, karena kamu mampu mensyukuri, mampu menerima apa adanya yang terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi keberkahan benar-benar sangat menyinari hidupmu akhir-akhir ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua, yang kelima. Di sini kita punya Strength. Nah, Strength adalah kemampuan ataupun kekuatan ya untuk bisa menaklukkan hal apapun, untuk bisa melewati situasi sesulit apapun, dan untuk mampu bertahan pada setiap hal-hal buruk, pada setiap keadaan-keadaan yang bisa saja membuatmu sedih, terjepit, bahkan terluka. Ya, karena apa? Karena tergambar di kartu ini, kaktus adalah tumbuhan yang tangguh. Bisa bertahan, bertumbuh, dan berkembang pada dataran yang tandus sekalipun. Nah, inilah yang kamu miliki. Jadi kamu benar-benar bisa mampu bertahan, tetap tegak berdiri, nggak baperan, tetap terus memaafkan situasi, memaafkan orang-orang, tetapi kamu terus berjuang, terus mencoba, terus melakukan hal-hal yang terbaik, sehingga situasi apapun akan mampu kamu lewati di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, benar kan? Jadi beban berat seperti apapun, beban yang sebesar apapun yang ada di dalam kehidupanmu, pada akhirnya kamu mampu untuk mengatasinya. Pada akhirnya kamu mampu untuk melewatinya. Nah, inilah yang menandakan ketangguhanmu, kebijaksanaanmu, serta kedewasaanmu di dalam melihat, menilai, memutuskan setiap yang ada di dalam kehidupanmu dengan keputusan-keputusan yang tepat. Jadi kamu bukannya cupu, tetapi kamu adalah suhu, pemain, player yang bisa memainkan setiap harmonisasi yang ada di dalam kehidupanmu dengan sangat baik. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku. Dan semoga temanku Taurus ya benar-benar akan terus mampu menunjukkan performa terbaikmu, mampu terus melakukan yang terbaik untuk mengangkat kehidupanmu. Bahkan hanya bukan sampai di situ, tetapi kamu juga ikut mengangkat kehidupan orang-orang yang ada di sekitarmu dengan hal baik, hal berguna, dan hal bermanfaat yang bisa kamu bagikan. Dan dengan begitu, mereka nggak akan lagi anggap kamu cupu, tetapi mereka anggap kamu adalah suhu, pemain yang tangguh, yang bisa melewati apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.